Di tengah perkampungan kecil yang banyak dihuni para gelandangan, ada seorang dukun yang terkenal Jos, seorang lelaki tua bertubuh kurus dan berjenggot panjang. Dia dikenal sering memberi nomor togel kepada tamunya yang datang. Rata-rata nomor pemberiannya selalu tepat, tapi anehnya dia tidak mau dipanggil dengan sebutan dukun. Dia lebih senang kalau dipanggil Pak Alo, yang artinya adalah paman kecil. Kampung itu terletak di pinggiran kota, di tepi sebuah sungai yang tidak begitu besar, yang membelah kawasan Bandar Lampung. Entah kenapa, dia lebih suka hidup di tengah-tengah kaum gelandangan. Orang-orang yang sehari-harinya hidup bersama gundukan sampah. Pak Alo juga akrab dengan para pengemis di jalanan. Selebihnya adalah para bromocora dan para penjajah seks komersial. Di tengah komunitas itulah Pak Alo menjalani kehidupannya. Bedanya, tamu-tamu Pak Alo terdiri dari orang-orang berduit, sementara yang lain tidak. Untuk hidup mewah dan berkecukupan sebenarnya bukanlah suatu hal yang sulit. Inilah keunikan dari pribadi lelaki bernama Pak Alo itu. Belakangan, nama Pak Alo semakin akrab dengan para penjudi togel. Bisa dipastikan, sehari menjelang bukaan togel, rumah gubuk itu selalu padat dipenuhi para tamu yang banyak berdatangan dari luar kota. Saking terkenalnya kehebatan Pak Alo, sampai-sampai orang menyebutnya dengan sebutan Pak Alo Togel. Maksudnya, Pak Alo yang mempunyai kelebihan dalam memberikan nomor togel dengan jitu. Meskipun sering memberikan nomor jitu, tapi ia tidak mau memasangnya sendiri. Katanya sih itu adalah pantangan baginya. Jika dilanggar, ilmunya akan hilang dalam seketika. Kehebatan Pak Alo sebenarnya bukan lama, tepatnya sekitar 6 bulan, atau paling tidak setahun yang lalu. Ketika itu, Pak Alo sedang lelaku, yaitu menjalankan ritual dari gurunya untuk bisa memperoleh ilmu kodam. Pak Alo harus melakukan tirakat di beberapa makam keramat dan angker. Di sanalah dia harus melakukan semedi untuk beberapa hari lamanya. Siangnya tentu saja dia harus melakukan puasa ngeblank, tidak makan dan tidak minum selama 7 hari 7 malam. Tekad Pak Alo rupanya sudah bulat. Meski kondisi tubuhnya tidak prima, namun dia terus bertekad untuk menyelesaikan ritualnya. Padahal secara medis, dia dinyatakan menderita sakit mah. Harusnya dia tidak boleh berpuasa berlama-lama. Tapi ketika pertimbangan perbaikan kualitas masa depan, Pak Alo harus menjalankannya. Mati pun dia rela, begitu tekadnya. Lelaki bertubuh kerempeng itu tetap yakin belum ada orang yang mati akibat berpuasa, dan Pak Alo akhirnya membuktikan sendiri kalimat tersebut. Suatu hari nanti kamu akan ditemui oleh Raja Jin Togel, wejang gurunya saat itu. Pak Alo hanya tersenyum bangga mendengarnya. Sejak itulah dia berusaha mati-matian melakukan tirakat di makam-makam keramat dan angker sampai berbulan-bulan lamanya. Pada hari terakhir menjalani tirakatnya, ternyata apa yang dikatakan sang guru memang benar adanya. Sekitar pukul 3 WIB dini hari, seseorang datang kepadanya. Kala itu kondisi Pak Alo sudah benar-benar kritis. Keringat dingin nyaris tak pernah berhenti mengalir dari sekujur tubuhnya yang tipis bak papan gilasan. Pandangan matanya sudah nampak kabur, dan bibirnya sudah sulit untuk bisa digerakkan. Hanya kedipan demi kedipan pelan yang bisa dilakukannya, plus harapan batin yang selalu meminta keselamatan. "Panggil saja namaku Togel," kata jin itu sambil menyodorkan tangannya ke arah Pak Alo. Senyumnya mengembang di bibir. Dengan tubuh gemetaran, Pak Alo menyambut uluran tangan itu. "Saya Pak Alo," ujarnya sambil meremas tangan jin Togel kuat-kuat. Tak lama kemudian,
Pak Alo sudah tak ingat apa-apa lagi. Dunia dirasanya berputar keras. Lalu yang terjadi selanjutnya terasa gelap. Rupanya ia telah jatuh pingsan. Sejak peristiwa malam itu, Pak Alo memang bukan lagi dukun biasa. Ibarat kata, dia benar-benar dukun spesial alias khusus untuk pertogelan. Namanya pun semakin terkenal sebagai dukun togel. Entah siapa yang mulai memperkenalkannya pada orang lain, namanya semakin cepat tersebar kemana-mana. Bahkan beberapa tamu mengaku datang dari luar kota hanya untuk meminta nomor togel yang jitu. Sebagaimana biasa, Pak Alo selalu meminta petunjuk lebih dahulu kepada jin togel sebelum memberikan nomor kepada tamunya. Dan tebakan jin togel selalu saja tepat, tak pernah meleset. Meskipun orang menyebut Pak Alo orang pintar, sebenarnya yang pintar adalah jin togel sahabatnya, bukan Pak Alo. Lelaki itu hanya sebagai penyumbang suara saja, sebab dia yang berjasad kasar. Tapi suatu saat di hari Selasa, mungkin adalah hari yang benar-benar sial bagi Pak Alo. Sehari sebelumnya, jin togel telah pamit untuk pulang ke rumahnya. Karena itu, ia tidak bisa membantu Pak Alo. Pak Alo sendiri tidak bisa mencegahnya. Sebab itu memang sudah menjadi hak jin togel untuk pulang ke rumahnya. Padahal saat itu banyak tamu yang berdatangan dari luar kota. Mereka jauh-jauh datang hanya untuk meminta nomor kepada Pak Alo. Demi menjaga gengsinya, akhirnya Pak Alo memberikan nomor secara ngawur kepada tamunya. Waduh, mati aku. Mungkin begitulah ia menggumam sesaat menjelang memberikan nomor kepada tamu-tamunya. Karena percaya dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang selalu cocok, mereka langsung memasang nomor pemberian Pak Alo dengan jumlah besar-besaran. Bahkan ada yang sampai rela menjual rumahnya hanya untuk mendapatkan hasil yang tentu saja lebih besar. Tapi apa yang terjadi kemudian ternyata di luar dugaan. Nomor yang mereka pasang ternyata meleset jauh dari nomor yang diberikan Pak Alo. Sementara itu, Pak Alo tak bisa berbuat apa-apa selain menahan rasa malu yang luar biasa. Beberapa hari lamanya, lelaki kurus itu tak berani keluar rumah, takut diserbu oleh orang-orang yang telah dikecewakannya. Untunglah pada saat yang genting itu, jin togel kembali datang. Dengan senyum-senyum, jin togel yang masih bujangan itu masuk ke rumah Pak Alo. Sambil terus geleng-geleng kepala, dia tidak menghiraukan keberadaan Pak Alo yang sejak beberapa hari telah menunggunya. Lelaki berjenggot panjang itu tak bisa berbuat apa-apa lagi, selain hanya memaklumi tingkah si jin. Sejak saat itu, Pak Alo selalu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap segala keperluan jin togel. Dari soal makan kembang, minum darah segar, sampai beberapa hobi yang lain selalu diturutinya. Barang-barang itu selalu disediakan sebelum jatah yang sebelumnya habis. Makanya jin togel semakin kerasan tinggal di rumah Pak Alo. Mereka semakin akrab dan saling membutuhkan. Di sisi lain, karir Pak Alo sebagai dukun khusus togel juga terus membumbung tinggi. Namanya semakin dikenal masyarakat di mana-mana. Sampai-sampai suatu ketika ia didatangi bandar togel dari Singapura. Pak Alo diminta tidak memberikan nomor togel kepada orang lain. Sebagai imbalannya, Pak Alo akan mendapatkan gaji 5 juta rupiah setiap bulannya. Namun Pak Alo tetap menolak tawaran yang cukup menggiurkan itu. Dengan pertimbangan, memberikan nomor sudah menjadi hobinya. Maaf, saya tidak bisa melakukan keinginan Anda. Elak Pak Alo di hadapan beberapa pegawai si bandar togel. Beberapa waktu setelah kedatangan si bandar togel ke rumahnya, nama Pak Alo semakin tenar. Jumlah tamu yang datang semakin membludak. Beberapa waktu setelah kedatangan si bandar togel ke rumahnya, nama Pak Alo semakin tenar. Jumlah tamu yang datang semakin membludak. Meskipun begitu,
Ia tak mau beranjak dari komunitas gelandangan di pinggiran kota tersebut. Seiring dengan melejitnya nama Pak Alo di kalangan para penjudi togel, semakin jauh pula ia dari Tuhan. Wajahnya semakin menghitam, tak terurus. Iman pun sudah tergadaikan kepada perewangannya yang selalu setia dan membantunya. Ya, si jin togel itu. Dan ceritanya selesai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita pendek dari saya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin membagikan cerita pengalaman-pengalaman mistis teman-teman kepada saya, teman-teman dapat menghubungi email yang akan saya lampirkan di deskripsi. Ceritanya pasti akan saya bacakan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.